Jadi untuk semangat pada pagi hari ini kita melakukan tepuk semangat 2 kali. Masih ingat? Tepuk semangat. Oke, jadi pada pertemuan kemarin ya kita telah membahas tentang perubahan zat ya. Jadi untuk pertemuan kemarin yaitu tentang perubahan wujud zat, yaitu ya ada 3 macam zat. Siapa yang bisa kamu ingat? Ya, Agung. Ya, zat padat, zat cair dan zat gas. Kemudian yang kedua tadi ada peristiwa perubahan wujud dari es menjadi dari ya air menjadi es disebut dengan membeku. Contohnya pada es batu. Pinter. Jadi untuk yang ketiga tentang kapur barus tadi ya ada perubahan wujud yang disebut dengan apa? Siapa yang tahu? Wujud dari aku menyublim karena terjadi dari Pandi, wujud dari Pandi siapa? Pandi ya. Wujud dari dulu ya. Perubahan dari oke ya. Ya jadi semuanya saya lihat ini sudah hampir semuanya benar ya. Hanya mungkin menyebutkan ciri-ciri ya padahal itu masih ada yang 1, ada yang 2 ya. Nah, ini jadi kemarin sudah dikasih beberapa ciri dari zat padat, cair maupun gas ya. Oke, jadi sekarang kita belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Gambar apa ini? Oke ya. Nah kemudian dalam pembelajaran ini nanti yang pertama untuk kelompok ini tadi sudah disesuaikan dengan gaya belajarmu. Ada yang audiovisual, auditori, ada yang kinestetik. Kemudian nanti kamu akan berdiskusi dan mempraktekkan ya praktikum sederhana yang sudah kamu siapkan ya. Kemudian mengerjakan LKPD yang akan dibagi. Kemudian nanti akan didiskusikan ya, per kelompok mendiskusikan apa yang sudah kamu lakukan ya. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan diisi. Kemudian ada asesmen formatif, yaitu pada saat kamu proses berdiskusi maupun presentasi ya. Kemudian nanti kita melakukan presentasi ya per kelompok, bisa diwakili 2 atau 3 atau semua kalau mau boleh. Kemudian nanti ada setelah presentasi kita ambil kesimpulan bersama-sama. Kemudian ada refleksi dan asesmen sumatif yang akan saya tidak punya link nanti, tidak punya HP dan tidak membawa HP, nanti saya kasih pakai kertas ya. Kemudian nanti kita ke tindak lanjut ya. Ada ya siswa dapat sebagai perubahan fisika atau kimia dan mendeskripsikan siklus air dan menyebutkan tanda-tanda reaksi kimia. Nanti sudah saya bagi kelompoknya ya. Nah ini gambar apa? Lilin. Ini ada lilin. Yang sudah bawa lilin silakan dihidupkan. Apa yang terjadi pada lilin setelah dibakar? Ini ada kipas ya. Apa? Siapa yang sudah menghidupkan lilinnya? Ya, koreknya ini boleh. Ya,
meja sini. Hidupkan. Mau mencoba boleh. Nah itu sudah kelompok belakang boleh kalau mau mencoba. Bagaimana kalau lilin dinyalakan? Apa yang terjadi? Ya, lilin akan meleleh. Ya, ada videonya. Nah, lilin itu akan apa? Meleleh. Ya. Selanjutnya yang kedua, nanti ada gambar apa ini? Gembok. Kamu lihat ini gembok yang ada di tangan ibu? Ya. Ada yang berubah nggak? Kalau baru misalnya seperti ini ya. Nah, tapi setelah beberapa tahun atau beberapa hari, ya, bagaimana? Akan mengalami perkataan atau disebut dengan korosi. Itu ya. Nah, itu karena lama-kelamaan kena hujan, kena, ya. Nah itu. Jadi jawaban kamu benar apa salah? Tadi? Ini bahwa lilin akan meleleh. Jadi apakah ada perubahan yang terjadi di situ? Timbul yang baru atau tidak? Oke, ya. Terus disebut dengan perubahan tingkat. Yang kedua, si berkarat ini ada untuk zat baru karena ada korosifnya di sini, ya. Sehingga disebut dengan perubahan kimia. Untuk lebih lanjutnya, marilah kita melakukan mengamalkan, ya, dengan praktek, ya. Kemudian nanti saya sajikan video juga. Kelompok 1 tadi kamu mengerjakan aktivitas 1 dan 2, ya. Aktivitas 1 dan 2. Kelompok 2 B, ya, melaksanakan aktivitas 3 dan 4. Silakan langsung dikerjakan. Kemudian untuk kelompok C yaitu berapa? 5 dan 6. Kelompok yang auditori dengan yang apa namanya kinestetik itu tentang siklus air. Jadi kita kontennya berbeda-beda ya. Yang visual bisa melihat di sini apa yang ada di link HP-nya bisa dibuka sama. Ya. Yang auditori sama auditori silakan membaca ya materinya yang ada di buku boleh. Ya, atau di artikel ya. Prosesnya di sini kan ya. Thank you.
tadi silakan hidupkan lilinnya. Terus yang kedua, ambil satu kertas dan kayu. Nah, silakan kertas yang tidak terpakai ini bisa sama kayunya agak ke bawah nggak apa-apa ya. Silakan ditaruh. Amati apa yang terjadi. Kemudian yang satu silakan yang 2 orang membakar dan kayunya 3 orang ya, ini akan sudah ya, berarti dia akan menjadi ya tak mencair. Ini kalau perubahan seperti ini masih seperti gula atau tidak? Tidak. Ini masih manis rasanya dan juga ya masih. Berarti ini jadi perubahan fisika. Kalau ini lama-lama terus, ya dia akan terjadi perubahan kimia. Tapi ini tidak cukup sampai dicairkan saja. Ini terjadi perubahan. Sekarang yang kedua, silakan boleh ya di sana pertanyaannya sama tabelnya diisi. Ini apa tadi ya yang dipotong ini dilihat perubahannya apakah tetap atau berubah menjadi lain dan apa. Ya sudah. Yang ini langsung
setelah pasir berubah menjadi cair merupakan perubahan fisika. Aktivitas 2. Ambil satu kertas, potonglah kertas menjadi kecil-kecil, amati apa yang terjadi. Aktivitas 2. Kertas yang digunting akan tetap menjadi kertas, merupakan perubahan fisika. Tabel pengamatan. Es batu yang mencair merupakan fisika. Pembakaran kayu menjadi api merupakan perubahan kimia. Kertas yang digunting menjadi kecil-kecil merupakan perubahan fisika. Kertas yang dibakar menjadi abu merupakan perubahan kimia. Lilin yang meleleh menjadi cair merupakan perubahan fisika. Sampul lilin yang dibakar menjadi abu merupakan perubahan kimia. Gula yang dilarutkan menjadi air merupakan perubahan fisika. Gula yang dibakar menjadi air merupakan perubahan fisika. Pertanyaan, perubahan apa yang terjadi pada percobaan yang kalian lakukan? Fisika. Dari percobaan yang telah dilakukan, gejala-gejala apa saja yang ditemukan jika Anda menyebutkan gejala-gejalanya? Gula mencair, kesimpulan, perubahan fisika adalah perubahan pasir yang tidak menghasilkan Itu ya, ada pertanyaan tidak? Silakan untuk kelompok lain. Ada Aurel. Silakan kelompok A kalau ada selain penyanyi kalau ada yang mau. Boleh ada lagi yang mau bertanya? Tanyakan ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menimbulkan zat yang jenisnya baru, seperti besi yang dipanaskan dan melakukan gula. Terima kasih. Itu hasil presentasi dari kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membacakan hasil dari diskusi kami. Pertanyaan 1. Apa yang kamu ketahui tentang siklus air? Siklus hidrologi atau jalur air yang dikenal juga dengan istilah siklus air adalah siklus air yang menggambarkan molekul air atau H20 dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian
air di bumi yang disebut siklus. Nomor 2. Tulislah arti kata-kata di bawah ini. Evaporasi. Evaporasi berarti proses penguapan air yang berasal dari laut. Yang B. Transpirasi. Transpirasi berarti pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. C. Kondensasi. Kondensasi berarti proses perubahan air dari gas menjadi cair. D. Presipitasi merupakan produk dari kondensasi. Infiltrasi merupakan aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri. 3. Uraikan pendapatmu bagaimana proses terjadinya siklus air. Adanya panas dari matahari sehingga membentuk uap air. Uap air yang tidak terlihat ini naik sampai mencapai tempat yang tinggi. Ketika bertemu udara dingin, maka uap air akan mengembun sehingga membentuk awan. Nomor 4. Selanjutnya, untuk hasil akhir, buatlah gambar siklus air atau poster siklus air. Hasilnya? Inilah hasilnya. Oke, tepuk tangan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengirim video ini bisa ditayangkan dari kelompok C. Nah, ini sudah ada lagunya belum, Mas? Nah, ini ya. Dia membuat video ciri-ciri dari perubahan fisika dan kimia ya. Ini perubahan fisikanya. Kamu lihat. Nah, ini contoh dari lilin tadi ya. Ini kelompoknya Agum. Jadi ada yang artikel, ada yang poster, ada yang video. Ya, sudah bagus. Mari kita bersama-sama melihat tentang sifat dari benda. Ya, tadi sudah kamu pelajari. Ada 2 sifat, yaitu apa? Sifat fisika dan sifat kimia. Kemarin juga sudah mempelajari zat. Sekarang sifat fisika itu yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Namanya fisik itu ya ada bentuk, ada warna, ada bau ya. Kemudian ada kekerasan itu keras, atau lunak dari keras ya. Dan dikirakan massa jenis, daya hantar, dan ukuran partikel. Dan yang kedua ada sifat kimia, yaitu sifat yang berhubungan dengan benda atau substansi yang bereaksi kimia. Lanjut. Nah, ini perubahan kimia dan fisika yang sudah kamu apa? Pelajari tadi. Andika, perubahan fisika adalah yang keras. Ya, jadi ada komposisi materi itu tidak berubah. Tadi contohnya punya Andika apa? Laktikumnya gula pasir yang dipanaskan dan mencair ya. Kemudian yang kedua ada ya, kertas yang dipotong kecil, bentuknya masih sama. Sekarang yang kedua ada perubahan kimia. Ya, Fahri, apa perubahan kimia?
Transisi materi tidak berubah. 3. Tidak terjadi perubahan warna, bau, rasa, dan tidak terbentuk endapan. Itu kalau sekarang kimia, perubahan kimia. Siapa? 1. Membuat sifat dari reaksi tersebut memiliki sifat yang berbeda dari yang sebelumnya. 3. Perubahan yang terjadi akan selalu diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. 4. Massa zat sebelum reaksi terjadi akan sama dengan massa zat sesudah reaksi terjadi. Disebut dengan hukum Massa atau Lavoisier. Nah, ini adalah ciri-ciri dari perubahan fisika yang tadi sudah kamu praktekkan ya. Dari perubahan wujud ada membeku, mencair, mengembun, menyublit ya. Kemudian ada contoh lain mungkin beras menjadi tepung. Kursi yang kamu duduki berasal dari air. Terus ada air yang menjadi es. Ada pemanggangan. Ada gula yang dilarutkan di dalam air. Lanjut ke perubahan kimia. Tadi sudah dicontohkan ada besi berkarat. Kemudian ada ya metabolisme makanan di dalam tubuh. Pagi-pagi kamu masak telur, ya sudah termasuk perubahan kimia. Kemudian ada tadi pembakaran kayu, ya. Kemudian, nah ini gambar ledakan kembang api kalau kamu pas puasa atau lebaran biasanya. Kemudian pencernaan gelas dengan amilase yang ada pada air liur itu termasuk. Kemudian memanggang kue yang warnanya menjadi coklat, ya. Kemudian, nah ini ada jambu yang membusuk ini, ya. Kemudian untuk kelompok D dan E tadi ada siklus air. Firma, apa siklus air? siklus air Yang keras? siklus hidrologi atau daur air yang dikenal juga dengan istilah siklus air adalah siklus air yang menggambarkan pergerakan molekul air H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan melengkung air di bumi yang disebut siklus. Oke, sudah kamu lihat dan ini gambar dari temanmu tadi, ya. Ada peristiwa, ada kondensasi, evaporasi, ya. Di situ ada adveksi, kemudian ada presipitasi, itu sudah semuanya tadi disampaikan oleh dua kelompok yang maju tadi, ya. Nih, bisa kamu baca sendiri tentang evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Bisa membaca? Silakan dibaca. Ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok 4 dan 5. Ada lagi istilah-istilah di dalam siklus air, itu tadi ada interseksi, adveksi, run off, dan infiltrasi. Gambarnya ini sudah digambarkan oleh kelompok tadi. Ya. Kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Satu saja dulu. Dibaca. Kevin? Perubahan fisika adalah Perubahan zat yang tidak disertai dengan berbentuknya zat baru. Perubahan kimia adalah perubahan yang terjadi pada satu zat atau materi yang bisa menghasilkan sifat materi baru dan zat atau materi yang bisa menghasilkan sifat ya. Yang ketiga, Kak Isa, sirkulasi air
air H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya, yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian lingkar perjalanan molekul dari air di bumi yang disebut siklus. Ya, untuk videonya tadi sudah ya, sudah saya inikan. Untuk video tadi sudah ini ya, tentang perubahan-perubahan juga sudah. Tadi sudah saya berikan di apa namanya, link ya, di apa namanya, di linknya juga. Ini sama contoh-contohnya, ini sudah tentang perubahan-perubahan ini juga sudah semua. Kemudian setelah itu kita berefleksi ya, karena ini sudah semuanya materinya ya sama dengan yang ada di PPT ya. Nah, ini ya, kita ke refleksi dulu. Ini ada 4 pertanyaan yang harus kamu jawab sesuai dengan hati kamu, sesuai dengan pengalaman kamu ya. Silakan nanti ditempel di kertas hitam, cepat ya, jawab singkat, tidak usah ditulis, langsung perasaan kamu bagaimana, langsung mas ya, 2 menit dari sekarang langsung tempel. Yang ketiga, apa yang belum kamu pahami dari pembelajaran kali ini? Langsung mas ya. Yang keempat, apa yang kamu lakukan jika kamu belum memahami materi pembelajaran kali ini? Yang sudah langsung tempel. Boleh kasih nama, boleh tanda tangan. Yang rapi ya, yang rapi ya. Sudah? Ada yang dapat berapa? 70. Berarti harus belajar lebih lagi ya. Oke, sudah selesai semua? Ya. Tindak lanjut dari pembelajaran kali ini yaitu kamu di rumah nanti belajar tentang kerapatan zat untuk materi selanjutnya, ya? Ya. Jadi silakan nanti belajar. Untuk materi pada siang hari ini kita cukupkan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaan yang ingin saya ajukan yaitu setelah Ibu menyajikan pembelajaran itu menurut Ibu bagaimana sajian itu? Menurut saya pembelajaran saya sesuaikan dengan rencana pembelajaran yang saya buat. Jadi alhamdulillah semuanya lancar dan anak-anak senang. Ini dilihat dari refleksi anak-anak yang menulis di sticky note itu, jadi mereka merasa senang dan juga antusias dengan pembelajaran. Jadi pertanyaan kedua itu sudah dijawab, tapi mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit. Pembelajaran tadi sudah sesuai dengan perencanaan. Kira-kira yang dibicarakan apa? Untuk pembelajarannya itu menggunakan discovery learning. Jadi anak-anak di situ diberi LKPD, kemudian mereka juga ada praktikum sederhana, kemudian dari praktikum sederhana yang dilakukan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Setelah itu anak-anak mengisi LKPD, kemudian mempresentasikan, kemudian ada kelompok lain ya yang juga memberikan pertanyaan kepada temannya yang presentasi, kemudian setelah itu melakukan kesimpulan, refleksi, dan evaluasi menggunakan edukable. Mungkin untuk yang edukable ini nanti Ibu, yang menurut Ibu dari semua proses pembelajaran ini yang Ibu rasa paling memuaskan? Untuk yang paling memuaskan yaitu saat praktikum mereka sesuai dengan prosedurnya, kemudian untuk hasil ya, jadi ada diferensiasi hasil yang saya minta dari setiap kelompok. Itu ada yang membuat video, artikel, dan kemudian ada yang membuat poster. Semuanya terselesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Jadi secara langsung mereka membuat di situ. Jadi ada verifikasi proses, konten, hasil, semuanya sudah lengkap. Selanjutnya Ibu mengenai tujuan pembelajaran. Kalau dilihat dari garis besar itu semuanya insya Allah sudah tercapai ya. Nah, itu. Tetapi menurut pendapat Ibu sendiri, Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri yaitu tentang anak-anak itu bisa mendeskripsikan tentang perubahan fisika, perubahan kimia, semuanya sudah bisa per kelompok ya. Kemudian itu ada kesimpulan, mereka juga sudah menyimpulkan dengan baik. Kemudian hasil LKPD-nya juga sudah baik, ditempel di dinding depan, di papan tulis, kemudian bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Tujuan pembelajaran insya Allah tercapai. jadi pembelajaran itu menjadi lebih bermakna bagi Ibu. Kira-kira apabila kita menempatkan diri pada sisi murid itu yang paling sulit dirasakan oleh murid apa? Untuk kemarin yang agak sulit itu di siklus air, karena ada beberapa kata yang mungkin baru dimengerti oleh siswa, walaupun mungkin sebenarnya sering kita dengar, tapi mungkin ada istilah di fisika sendiri sehingga anak-anak mungkin untuk mengucapkan dan mengerti itu agak susah. Nah, itu ada respirisasi ya, itu ada anak-anak yang agak susah. Dan biasanya yang unik-unik itulah yang biasanya sering cepat diingat oleh siswa. Kalau dari Ibu sendiri adakah kesulitan yang Ibu alami? Nah, ini untuk pembelajarannya kesulitannya mungkin mengondisikan agar siswa itu lebih benar-benar fokus dalam melakukan praktikum maupun mengisi LKPD dan membuat itu. Jadi harus kita kondisikan benar-benar agar anak-anak itu fokus. Jadi kalau anak-anak kurang fokus, saya memberi briefing kemarin pakai semangat. Jadi agar lebih fokus lagi ke pembelajaran. Jadi sudah diatasi ya Bu ya. Kemarin saya melihat di TikTok itu ada speaking dengan beberapa pemain TK, SD, SMP itu mungkin nanti bisa dilihat.
yang apa ya, jangan yang ini, jadi ya harus itu riset gitu ya. Nah, selanjutnya untuk sekarang kita identifikasi yang telah mantap. Jadi untuk yang telah mantap sebelum belajar negosiasi atas nama alat pembelajaran juga apa ya apa namanya penggunaan itu ya sudah saya setuju ya, setuju. Ada puisi sampai edukasi itu saya selingi permainan di evaluasi maupun di awal asesmen. Kalau asesmen bisa pakai form, kalau yang evaluasi bisa edukasi sama krisis. Mungkin ya nanti yang lain kita ini lagi, mungkin ada permainan-permainan game lainnya yang bisa membuat mungkin nanti saat apa ya, saat kita hal-hal seperti itu tuh bisa misalnya ulang tangga yang besar ya. Jadi seluruh permainannya mencakup seluruh proses pembelajaran mencakup di situ, atau saat nanti mau asesmen dengan teman dan orangnya juga seperti ulang tangga itu bisa. Kemudian kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya supaya lebih bagus, artinya amanah kelas lain atau kepada apa materi untuk pembelajaran berikutnya? Mungkin karena ini kelas 7, 8 yang kita pakai apa namanya kurikulum merdeka, ini juga nanti akan saya terapkan juga di kelas 9. Dan apa pembelajaran diferensiasi itu juga sudah mulai saya terapkan juga di kelas 9. Nantinya kalau dia masuk ke SMA atau SMK sekolah lanjutan, mereka sudah tidak kaget. Jadi saya sudah sedikit-sedikit menerapkan diferensiasi ke kelas lain, terutama di kelas 9. Apalagi di pelajaran IPA itu memang sangat penting. Nah, mungkin itu saja yang bisa tanyakan atau bisa konfirmasi ya Bu ya. Mungkin itu saja, mungkin saran saya nanti ditambah lagi ya apa didesainkan atau dijelaskan kepada teman-teman tentang edukasi juga mungkin bisa ditambah, kita belajar lagi ya. Terima kasih. Insya Allah disampaikan atau disosialisasikan melalui komunitas praktisi, karena itu sangat mudah, cuma edukable.com langsung masukkan seperti kuisis persis itu. Ibu mudah, nanti orang lain itu. Yang penting sinyalnya oke. Iya. Terima kasih. Salam.